Denmark merupakan negara paling bersih dari korupsi di dunia. Hal ini berdasarkan laporan Corruption Perception Index 2021 yang dirilis oleh Lembaga Pemerhati Praktik Korupsi. Dari 180 negara yang diukur dengan skala 0 hingga 100, Denmark berhasil meraih skor 88. Negara ini merupakan negara paling bahagia di dunia yang menempati posisi ketiga. Dengan pemerintahan yang stabil, mudahnya akses kesehatan dan pendidikan, hingga angka korupsi yang rendah, tentu saja kesejahteraan begitu dirasakan oleh masyarakat Denmark. Bagaimana cara Denmark berhasil mengatasi korupsi? Negara ini memiliki lembaga ombudsman bernama Folketingets Ombudsman. Lembaga ini adalah lembaga independen yang berporos pada pemerhati transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintah. Ombudsman bertanggung jawab menjadi pengawas, penasihat, dan penyidik pejabat apabila menyalahgunakan kekuasaannya. Namun, peran ombudsman tidak bisa berjalan dengan optimal bila tidak ada penegak hukum yang baik. Beruntungnya, di Denmark, penegak hukum bergerak secara adil dan tidak pandang bulu. Selain itu, pejabat Denmark cenderung memiliki gaya hidup yang jauh dari kemewahan. Politikus negara ini menjadi panutan bagi masyarakat dengan cara hidup yang sederhana, termasuk hal kecil seperti menggunakan sepeda saat pergi ke kantor dan mengenakan jas yang tidak mewah. Para pejabat di parlemen pemerintahan juga memiliki inisiatif dalam melakukan publikasi pengeluaran bulanan mereka. Kebijakan transparansi bernama skema keterbukaan ini sudah diberlakukan sejak tahun 2009 dan menjadi upaya pengawasan yang efektif untuk memantau perilaku para pejabat negara. Meskipun begitu, bukan berarti Denmark sepenuhnya bersih. Mereka masih menghadapi problem nepotisme dalam hal relasi bisnis. Bagaimana cara Indonesia mengatasi masalah korupsi? Pemberantasan korupsi di Indonesia masih sepenuhnya dipegang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polri. Indonesia mempunyai unit yang bertugas memantau aktivitas keuangan, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan. Dan ada juga ICW sebagai lembaga swadaya masyarakat. Namun dalam praktiknya, lembaga-lembaga ini tidak bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh. Tugas mengawasi aliran dana justru dibebankan kepada PPATK dan OJK. Saling lempar tangan dan berebut sering terjadi dalam penyelesaian kasus korupsi dengan lempar sistem batu, ini. sembunyi tangan. Apa artinya? Kebanyakan kasus korupsi di Indonesia nampaknya Pasca hanya operasi terlihat tangkap tangan harus Bupati terusan Kudus oleh melakukan penyidik KPK, penyelidikan dan Gubernur Jawa menjatuhkan Tengah vonis. Ganjar Pranowo pada Minggu Tidak malam ada kemarin tindakan yang mendatangi benar-benar kantor membuat Bupati. para korupsi Ganjar datang jerah. untuk memberikan surat pengangkatan tracking Ditambah lagi, atau kita memeriksa melihat bahwa laporan banyak pejabat di pejabat Indonesia publik yang karena bergaya bisa hidup jadi mewah, mungkin menginginkan kekuasaan harta kekayaan hingga mudah sangat tergiur mungkin dengan disamarkan. iming-iming Bisa cuan jadi tidak demi atas nama memuaskan dirinya dahaga sendiri, akan tapi Dan atas itu kekayaan. banyak modus yang digunakan. Cara berpikir yang sudah mengakar sejak zaman dulu ini kemudian menciptakan budaya korupsi yang berkembang di tanah air.